Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ratna Dewi Wulandari, selaku mata kuliah Morfologi Tumbuhan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang plan from Adrian Ribel tentang meristem position. Oke, selanjutnya. Sebelum mulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Stiani dengan NIM 130462411 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nada Nisrina Anajla dengan NIM 130462435. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajib Anwar dengan NIM 13046240057. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologinya. Jadi, tanaman itu bersifat dinamis, yang dimana tanaman itu selalu tumbuh dan berubah. Nah, proses pertumbuhan itu melibatkan dua tahapan. Yang pertama, penambahan bagian baru, misalnya pada tunas dan daun baru. Dan yang kedua, itu juga termaksud kehilangannya bagian lama, misalnya daun gugur dan jaringan mati. Lalu pada yang kedua ada pola dan arah pertumbuhan itu dikontrol oleh dua faktor utama. Yang pertama ada faktor internal yang termasuk genetik dan fisiologis yang berguna untuk mengatur dan em, memproses bagaimana meristem itu bekerja dan kapan aktifnya. Lalu yang kedua ada faktor eksternal yaitu dari faktor lingkungan seperti cahaya, air, suhu, dan gravitasi yang mempengaruhi arah serta kekuatan pertumbuhan. Selanjutnya ada meristem position. Nah, di mana yang pertama itu meristem apikal ini dapat menentukan arah pertumbuhan utama tanaman. Nah, meristem apikal ini itu merupakan jaringan muda yang berada pada ujung batang ataupun pucuk tanaman. Nah, dari ujung batang ataupun pucuk tanaman itu terjadilah pertumbuhan ke atas maupun ke depan. Nah, sel-sel meristem ini tuh terus membelah dan menambah panjang batang dan membentuk daun atau bunga baru. Nah, seperti yang biasa kita tahu, meristem itu terbagi menjadi tiga, meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interpolar. Lalu yang kedua, meristem aksilar itu menentukan lokasi percabangan. Nah, jadi selain uh, pertumbuhan, nah jadi meristem itu juga terdapat di bagian ketiak daun atau tempat antara batang dan tangkai daun. Nah, meristem ini tuh disebut meristem aksiler. Dan fungsinya itu untuk membentuk cabang atau uh, pertumbuhan bunga baru. Boleh dilanjut. Lalu yang ketiga itu posisi dengan filotaksis atau kan susunan batang. Nah, posisi aksar ini selalu. Nah, oleh karena itu tuh polanya itu pola daunnya itu menentukan di mana kuncup baru itu muncul dan bagaimana cabang itu terbentuk. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, jadi jenis statis itu atau itu terdiri dari Nah, yang offset itu tuh merupakan di mana bagian tubuh itu berhadapan pada suatu ruas batang. Nah, misalnya tuh pada tumbuhan mint atau jasmine. Lalu yang kedua ada whorlet atau berkarang. Jadi uh, jadi tuh daun itu tiga atau lebih jenis daun lebih daun itu tumbuh melingkar pada suatu titik. Nah, misalnya tuh ada Alsonia dan Nero. Terus yang ketiga ada alternate atau yang berseling. Jadi tuh daunnya itu satu daun per ruas gitu. Jadi tiap-tiap ruasnya itu mempunyai satu daun bergantian di kiri dan kanan. Misalnya itu pada padi atau pada mawar. Lalu ada yang spiral. Nah, daun pada spiral ini tuh
kayak daunnya tuh tumbuh secara spiral dari ke atas batang mengikuti urutan sudut tertentu, misalnya kayak bunga matahari atau nanas. Boleh dilanjut. Nah, lalu selanjutnya ada phyllotaktic problem. Nah, perubahan pada pola filotaksis ini tuh dapat mempengaruhi bentuk percabangan tanaman. Nah, terkadang tuh kan sering ya pertumbuhan atau filotaksis tuh bisa berubah. Misalnya tadinya tuh tanaman muda itu memiliki daun yang berhadapan, opposite. Nah, terus tetapi setelah dewasa tuh dia berubah menjadi spiral atau mengelilingi Tuhan. Nah, habis itu perubahan ini tuh otomatis juga mengubah pola letak cabang, arah tumbuhnya, dan jarak antara cabang. Jadi itu dia misalnya pada masa tumbuhan barunya itu dia berbeda bentuknya ketika dia udah bertambah tua gitu. Boleh dilanjut. Lanjut tuh meristem potensial itu sendiri adalah kemampuan kuncup untuk berkembang menjadi organ baru, misalnya kayak cabang, bunga, ataupun bukan hanya bertumbuh saja, tapi juga pemberhentiannya juga. Nah, tidak semua kuncup yang terbentuk itu tumbuh itu menjadi cabang. Nah, kuncup yang tumbuh itu memiliki 3 pola. Yang pertama itu ada akrotoni, yaitu kuncup di ujung cabang tumbuh lebih kuat. Misalnya itu ada pada pohon oak. Nah, terus yang kedua itu ada basitoni, yang dimana kuncupnya pangkal cabang tumbuh itu lebih kuat. Nah, misalnya itu pada semak. Lalu yang ketiga itu ada mesotoni, yang dimana kuncup bagian tengahnya tuh dia paling aktif. Lalu ada dalam meristem potensial itu sendiri terdapat apical domains yang yaitu uh, penghambatan pertumbuhan kuncup bawahnya oleh meristem apikal aktif. Nah, kuncup ini tuh dikontrol oleh hormon auksin. Nah, ketika meristem apikal itu mati atau terganggu, jadi kuncup bawahnya itu dapat tetap aktif gitu membentuk sympodial growth. Nah, ketika meristem apikal itu mati atau terganggu, kuncup bawahnya itu kan aktif gitu ya, membentuk sympodial growth. Lalu ada juga monopodial growth yang dimana pucuk utama itu terus tumbuh, terus cabangan sekunder terbentuk ya di bawah. Nah itu misalnya ada tumbuhan pinus. Lalu ada monopodial growth yang dimana kan kan tadi percabangannya sekunder terbentuknya di bawah. Nah, lalu ada sympodial growth yang dimana puncuk utamanya itu berhenti karena bagian bunganya itu atau bagian tumbuhannya itu mengalami kematian ataupun apa ya istilahnya itu pembusukan gitu. Lalu kuncup aksilar ini melanjutkan pertumbuhannya. Misalnya itu ada tumbuhan anggrek ataupun solanum. Lalu ada ortoporik dan plagiotorik, yaitu merupakan arah pertumbuhan vertikal atau horizontal tergantung pada posisi dan potensi kuncup. Boleh dilanjut? Lalu ada Fibonacci. Nah, Fibonacci ini tuh pada bagian A itu bisa dilihat kalau dari gambar itu daun baru itu tumbuh antara dengan jarak 144 derajat dari daun sebelumnya. Setelah 5 daun tumbuh itu daun ke-6 akan kembali sejajar dengan daun yang pertama. Terus kalau bagian yang B itu sudutnya itu kan 135 derajat. Nah, pada bagian ini tuh setiap daun tuh tumbuh lagi di 135 derajat dari daun sebelumnya setelah 8 daun tumbuh. Jadi itu dia selang-seling. Nah, posisinya tuh akan kembali ke tempat awal. Nah, kalau misalnya yang di bagian C atau biasanya tuh disebut dengan sudut emas 137,5 derajat. Nah, yang dimana sudut 137,5 derajat ini tuh disebut dengan golden angel atau sudut emas. Nah, kenapa disebut
Golden Angel karena itu dia merupakan sudut paling ideal bagi daun agar tidak menutupi daun lain gitu. Dengan sudut ini semua daun itu dapat mendapat cahaya matahari dan ruang udara yang cukup. Nah, kalau pada bagian yang D itu namanya spiral Fibonacci. Nah, gambar ini tuh menunjukkan pola spiral yang berbentuk angka. Misalnya kayak 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Jadi itu kayak misalnya pada bagian pertama kan 1, terus bagian kedua 1. Nah, nanti bagian ketiganya itu akan 2. Nah, bagian selanjutnya itu adalah perpaduan dari 1 tambah 2. Jadi 3 gitu. Jadi lapisannya itu membentuk Fibonacci gitu. Angkanya selalu berurutan. Nah, setiap lengkungan itu semakin besar dengan perbandingannya itu 1,618 yang disebut rasio emas atau golden ratio gitu. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada plane simetri. Nah, yang dimana ada 3 bagian. Nah, simetri radial itu merupakan bagian-bagian tanaman tersusun mengelilingi satu pusat seperti roda gitu. Nah, bila diputar di sekitar sumbunya, bentuknya itu akan sama, banyak dijumpai pada bunga atau batang. Misalnya itu contohnya ada di bagian bunga lili atau bunga teratar, dan juga ada di bunga matahari. Lalu yang kedua, simetri bilateral. Nah, tumbuhan dari simetri bilateral ini itu bagian tumbuhan yang dapat dibagi dua sisi yang sama hanya melalui satu bidang simetri, yang artinya misalnya dari kiri dan kanan itu cermin, jadi itu dia kiri dan kanannya itu satu sama lain. Nah, ataupun tapi dia itu beda di depan atau belakangnya. Nah, contohnya itu ada pada daun pisang, bunga anggrek, dan daun mangga. Terus yang ketiga itu ada simetri spiral. Jadi struktur tumbuhannya itu menunjukkan pola yang berulang secara spiral tadi di sekitar batang atau sumbu tanaman. Nah, pola ini tuh sering mengikuti rasio Fibonacci yang tadi. Nah, sudut emasnya itu 137,5 derajat. Boleh dilanjut? Baik, baik. Selanjutnya di sini ada boot displacement. Jadi setiap daun umumnya memiliki kuncup di ketiaknya. Nah, posisi kuncup ini biasanya berada di atas daun dan sejajar dengan tulang daunnya. Namun, dalam beberapa kasus, kuncup bisa bergeser, hilang, ataupun jumlahnya lebih dari satu, yakni terdapat kuncup tambahan. Nah, kuncup ini bisa berpindah ke sisi batang lain yang disebut dengan ekstrasilari ataupun bisa juga bergeser ke daun penunjangnya yang disebut epipili. Nah, kadang-kadang kuncup muncul tanpa daun penunjang yang disebut dengan kuncup adventif. Di sini contohnya ada pada fuchsia, kuncup telah berpindah selama perkembangan dan kini menempati posisi yang jauh dari aksila daun penyangganya. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari boot displacement. Yang di gambar A ada Lycoperdicon esculentum atau tomat di mana perbungaan berkembang awalnya di ketiak daun dan berikutnya ada di bawahnya. Kemudian yang B ada Griselinia litoralis di mana tunas bergeser secara distal atau menjauh dari pusat dari daun penyangganya. Yang C ada Hoya multiflora di mana perbungaan bergeser di sekeliling lingkar batang. Yang D ada Pisalis peruviana atau ciplukan di mana tunas vegetatif bergeser ke atas menjauh dari daun penyangganya dan kini terletak berhadapan dengan daun yang lebih atas dan memiliki tunas normalnya sendiri. Kemudian yang di gambar E ada Borago officinalis yang eh, sama seperti pada gambar A. Selanjutnya ada kuncup adventif, di mana sebuah kuncup disebut sebagai kuncup adventif jika tumbuh di tempat yang tidak biasa, yakni seperti di batang, di akar, ataupun di daun. Nah, kuncup ini tidak terbentuk di ketiak daun, melainkan di jaringan lain akibat adanya aktivitas meristematik yang baru. Kuncup adventif ini dapat muncul pada batang yang terluka, pada akar, hipokotil, ataupun pada daun. Nah, contohnya ada pada tunas epikormik dan juga cauliferus yang tumbuh dari batang pohon. Kuncup adventif ini bisa menghasilkan tunas baru dari daun yang patah ataupun yang terlepas. Contohnya di sini ada Birophyllum daigremontiana atau cocor bebek yang memiliki tunas yang dapat dilepas dengan akar adventif terletak di sepanjang tepi daun.
Selanjutnya ada adnasi, di mana ketika ada dua organ berbeda dari tumbuhan yang menyatu, misalnya benang sari dan juga mahkota bunga yang menyatu. Bila ada organ sejenis yang menyatu, maka disebut dengan peristiwa konasi ataupun conation. Dalam bunga, adnasi ini biasanya terjadi antara braktea, sepal, petal, stamen, ataupun karpel. Kemudian kuncup ya, kuncup ini bisa menyatu dengan daun penunjangnya ataupun dengan batang yang ada di dekatnya. Adapun penyatuan ini dapat terjadi sejak awal perkembangan yang disebut dengan kongenital ataupun setelah tumbuh berdampingan yang disebut dengan postgenital. Nah, contohnya pada gambar A ada rizoma yang bergabung dengan tunas di udara. Kemudian pada gambar B dan C ada diagram yang menunjukkan unit simpodial dengan ruas batang yang menyatu dengan unit sebelumnya. Kemudian di gambar D ada datura sanguina di mana kelopak bunga dan mahkota bunga menyatu dan benang sari melekat pada mahkota. Kemudian di gambar E ada tilia cordata di mana tangkai perbungaan melekat pada daun pelindung dan juga yang F ada Lonicera brownie di mana sepasang daun menyatu di buku batang. Selanjutnya ada aksesori buds atau tunas tambahan di mana beberapa daun bisa saja memiliki lebih dari satu kuncup di ketiaknya. Dan biasanya hanya satu kuncup utama yang berkembang, sedangkan kuncup yang lainnya dorman. Kuncup tambahan ini bisa tersusun sejajar atau kolateral, bisa juga bersusun bertingkat atau disebut dengan serial atau superpose. Nah, contohnya pada eukaliptus, kuncup tambahan ini bisa tumbuh jika kuncup utamanya rusak. Kemudian dalam beberapa spesies, kuncup biasanya memiliki fungsi yang berbeda, bisa membentuk duri, bunga, ataupun tunas vegetatif. Misalnya nih pada Leucaena sp di mana tunas tambahan terdapat pada ketiak daun dan semuanya berkembang menjadi perbungaan. Sedangkan pada Bougainvillea glabra terdapat tunas tambahan pada ketiak daun yang berkembang menjadi duri batang. Selanjutnya ada proliferasi atau false multiplication, di mana proliferasi ini terjadi ketika satu kuncup aksilar terus-menerus membentuk kuncup baru tanpa memperpanjang ruas batang. Jadi, tapi proliferasi ini berbeda dengan kuncup aksesoris karena setiap kuncup kuncup baru berada di ketiak daun yang berbeda. Eh, Proliferasi umumnya ditemukan pada kaktase atau areola di mana banyak struktur tumbuh rapat dari satu titik. Nah, contohnya di gambar A ini ada Verbascum thapsus di mana terdapat gugus bunga pada nodus. Kemudian yang gambar B ada Melocactus matanzanus di mana terdapat satu areol tunggal. Kemudian pada gambar yang F di sini ada Forestia sp di mana terdapat gugus bunga pada nodus dan di gambar G ada Asparagus plumosus di mana ada sistem tunas rapat berupa cladodia. Selanjutnya ada peristiwa cauliflori di mana fenomena bunga ataupun buah tumbuh langsung dari batang kayu atau cabang. Cauliflori dapat berasal dari kuncup adventif atau kuncup lama yang tetap hidup di kulit batang. Nah, jika bunga ataupun buah tadi tumbuh dari kuncup lama, maka disebut dengan kuncup preventif. Sedangkan jika dari jaringan yang baru disebut dengan kuncup adventif. Nah, tunas yang muncul dari batang besar disebut dengan tunas epikormik. Keduanya disebut dengan kuncup tertekan atau suppressed buds hingga akhirnya tumbuh menjadi cabang ataupun bunga. Nah, contohnya di sini ada Chersis canensis di mana tumbuh bunga pada batang dan juga ada buah nangka ataupun atau Artocarpus heterophyllus. Selanjutnya di sini ada di meristem kita masuk ke bab meristem potensial. Yang pertama ada topofisis, di mana topofisis merupakan sifat di mana kuncup atau tunas dapat mempertahankan bentuk dan fungsi aslinya meskipun dipindahkan. Contohnya pada cabang horizontal atau plagiotropik akan tetap tumbuh datar meskipun ditanam ulang. Terjadi juga pada perbedaan fase juvenil dan dewasa, misalnya pada Hedera helix atau tumbuhan ivy, di mana pada fase juvenil, tumbuhan ivy ini tumbuhnya memanjat, memiliki daun menjari, tidak berbunga, dan berakar adventif pada batang. Sedangkan pada fase dewasa, tumbuhan ivy tubuhnya tegak, daunnya berbentuk lonjong, tidak berakar, dan mampu berbunga. Nah, jika bagian juvenilnya ditanam, maka tanaman baru akan tetap bersifat juvenil. Sebaiknya, jika bagian dewasa yang ditanam, maka tanaman ivy ini akan tetap bersifat dewasa
dan tidak bisa memanjat lagi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan kuncup bisa tetap membentuk struktur tertentu ataupun bervariasi tergantung dengan posisinya. Potensi yang kedua yakni aborsi, di mana aborsi meristem ini terjadi ketika titik tumbuh kehilangan aktivitasnya ataupun sudah mati. Nah, aborsi ini bisa terjadi karena pembentukan bunga terminal sudah mencapai akhir musim ataupun ada sebab eksternal seperti rusak karena adanya serangga. Eh, Kemudian jika meristem sudah mati, pertumbuhan ini bisa berlanjut menjadi pertumbuhan simpodial. Nah, terkadang sel-sel meristem ini bisa menebal menjadi sklerenkim ataupun tetap hidup, tetapi berhenti membelah atau mengalami parenkimatisasi. Aborsi juga dapat menghasilkan struktur khusus seperti duri ataupun sulur batang. Contohnya pada gambar A terdapat ujung tunas dengan kuncup terminal yang tidak berkembang. Kemudian yang di gambar B pada Citisus coparius di mana ujung setiap tunas tidak berkembang. Oke, lanjut itu tropi. Nah, tropi itu berarti pertumbuhan vertikal, sedangkan plagiopi berarti pertumbuhan horizontal miring. Nah, ini bisa muncul pada satu spesies dan menghasilkan morfologi yang berbeda. Contohnya itu seperti Pilostachys atau bambu yang menunjukkan tunas plagiotropik untuk cabang horizontal dan ortotropik untuk batang utama. Yang kedua contohnya ada Theobroma kakao atau kakao memiliki percabangan ortotropik di batang dan plagiotropik di cabang lateral. Nah, sistem podialnya itu cabang tumbuh bergantian antara fase plagiotropik dan ortotropik. Lalu perubahan orientasi tunas itu sering disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan, misalnya arah cahaya, gravitasi, dan posisi daun. Nah, pada gambar itu menunjukkan ada tanaman Lea indica dengan variasi orientasi daun antara plagiotropik dan ortotropik. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada ilustrasi morfologi plagiotropik dan ortotropik. Nah, itu pada gambar tuh menampilkan berbagai bentuk cabang Phyllanthus angustifolius yang dimana yang A itu merupakan cabang ortotropi dan plagiotropi kontras. Yang B itu merupakan cabang ortotropi dengan tunas proksimal tegak. Nah, yang C itu cabang plagiotropi dengan orientasi miring. Nah, yang D sampai E itu variasi pola percabangan horizontal. Nah, gambar ini juga menunjukkan bahwa arah tumbuh baik vertikal atau horizontal itu memengaruhi pola daun, posisi bunga, dan fungsi fisiologis. Lalu skala juga menunjukkan ukuran relatif dan perubahan morfologi berdasarkan arah pertumbuhannya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada bastioni, akrotoni, dan juga kontrol apikal. Buku ini tuh membahas kemampuan meristem aksilar untuk tumbuh tergantung jaraknya dari meristem apikal atau ujung batang. Lalu jika dominasi apikal kuat, tunas samping terhambat akrotoni. Jika dominasi lemah, tunas bawah tumbuh lebih kuat atau basitoni. Nah, kontrol apikal ini merupakan mekanisme fisiologis di mana pucuk utama menekan pertumbuhan tunas lateral melalui hormon seperti aupin. Nah, di samping itu juga ada contohnya itu Stewartia monodelpha dan Fragea oboca. Oke, di sini tuh ada contoh dari bastoni dan kontrol apikal. Nah, pada gambar ini tuh yang dimana memperlihatkan pola percabangan yang berbeda. Yang dimana A itu merupakan akrotoni, yang dimana itu cabangnya atas dan tumbuh kuat. Yang B itu basitoni, yang dimana cabang bawahnya itu juga tumbuh kuat. Nah, yang C itu merupakan mesotoni, yang dimana cabang tengah itu lebih dominan. Nah, untuk yang D sampai G itu digambar menunjukkan pengaruh dominasi apikal per musim, yang dimana pucuk utama itu tumbuh terus, sedangkan cabang lateral tuh tumbuh berbeda tergantung kekuatan dari dominasi apikal. Nah, pada gambar ini juga menjelaskan bahwa pola pertumbuhan tahunan tanaman dikendalikan oleh keseimbangan antara dominasi pucuk dan aktivitas tunas lateral. Boleh di next.
Oke, selanjutnya itu ada monopodial, sympodial growth. Kerangka tumbuhan tersusun dari cabang, yaitu aksis atau shoot yang dapat terbentuk melalui dua cara utama, yaitu monopodial growth dan podial growth. Nah, monopodial growth itu merupakan pertumbuhan terus dari satu apikal meristem menghasilkan batang utama yang tumbuh ritmis. Contohnya itu seperti pada gambar, yaitu Cecropia obtusa. Sedangkan sympodial growth itu merupakan pertumbuhan bergantian dari kuncup aksiler, di mana pucuk apikal berhenti tumbuh, biasanya karena membentuk bunga, lalu digantikan oleh pucuk lateral. Dalam sistem monopodial juga, batang utama itu tumbuh terus tanpa berhenti. Sedang pada sympodial, tiapnya tumbuhan berakhir dan digantikan unit seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini juga dapat sifat determinate atau berhenti tumbuh, atau indeterminate atau lanjutan. Boleh di next. Oke, itu ada ilustrasi dan tipe pertumbuhan di yang monopodial dan sympodial growth tadi. Nah, pada gambar itu yang A sampai itu merupakan spesies Fremontodendron californica yang menunjukkan sympodial dengan bunga terminal. Nah, yang pada gambar C itu merupakan spesies Paulownia imperialis yang memiliki tunas sympodial akibat abortnya pucuk apikal. Nah, yang gambar D sampai ini menunjukkan variasi pertumbuhan sympodial melalui substitusi atau penggantian atau aposisi atau penambahan. Nah, yang gambar F sampai G ini merupakan skema perbandingan pola percabangan monopodial dan sympodial. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada contoh monopodial dan sympodial growth. Yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa contohnya itu ada Fremontodendron californica, yang dimana bunga terminal menyebabkan berhentinya pertumbuhan batang digantikan oleh tunas aksiler. Lalu di buku ini juga membahas yaitu menekankan bahwa sulit membedakan monopodial dan sympodial tanpa analisis posisi kuncup dan percabangannya. Lalu pada sympodial aksis, pertumbuhan dapat tampak seperti monopodial karena sambungan antar unit tidak tampak. Boleh di next. Nah, di sini selanjutnya ada bentuk pertumbuhan pada anggrek. Nah, bentuk pertumbuhan pada nama produktif terpisah. Gambar itu merupakan monopodial dengan perbungaan lateral. Nah, yang C merupakan sympodial dan yang D itu merupakan sympodial dengan lateral. Ini menunjukkan bahwa variasi ini merupakan adaptasi evolusioner terhadap bunga arah pertumbuhan batang utama pada keluarga. Oke, selanjutnya dan shoot ini memiliki kemampuan eksplorasi yang tinggi, tumbuh memanjang dengan ruas atau internodus, panjang dan yang berjauhan, dan memperluas jangkauan tanaman. Nah, short shoot ini memiliki pertumbuhan terbatas, ruas pendek, dan daun rapat, sering berkembang dari tunas lateral atau aksilar. Nah, kedua tipe ini dapat saling berhubungan dan memiliki fungsi yang berbeda. Untuk long shoot ini untuk pertumbuhan dan eksplorasi, sedangkan short shoot sering terlibat dalam pembungaan, pembentukan duri, dan percabangan. Nah, contohnya itu seperti pada gambar, yaitu ada Acer. Nah, ini ada gambar dari long shoot dan shoot yang sudah dibagi. Oke, sebenarnya indication. Nah, itu menjelaskan bahwa pada pola pertumbuhan bercabang lebat yang khas banyak ditemukan pada semak endemik. Nah, ciri utamanya itu yang pertama ada cabang tajam dan sering kali kaku. Nah, yang kedua itu percabangannya itu pada sudut lebar lebih dari 90 derajat. Yang ketiga itu ada tunas lateral yang mendominasi. Yang keempat itu ada dedaunan kecil dan jarang. Nah, yang kelima itu strukturnya itu bercabang 3 dimensi yang rumit dan sering melindungi tanaman dari herbivora. Nah, di gambar ini juga menunjukkan 4 tipe divarication, yang dimana itu pada gambar A merupakan wide angle branching,
Dan yang B itu merupakan fastigate atau vertikal yang rapat, dan C itu merupakan simpodial yang berganti arah di setiap ruas. Nah, yang D itu zigzag branching, yang dimana pada gambar dia tuh bentuknya zigzag itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada contoh dari variation dan Google. Nah, pada gambar ini tuh memperlihatkan contoh nyata dari bentuk pertumbuhan divaricate. Nah, yang A itu merupakan spesies Sophora tetraptera dengan percabangan yang zigzag. Nah, yang B itu merupakan spesies Corylus avellana yang dimana memperlihatkan pola cabang padat menyerupai jaringan. Nah, yang gambar C itu merupakan spesies Rubus australis yang dimana dengan tipe divaricating karena bentuk daun dan batang. Nah, yang D itu merupakan spesies Bowea volubilis yang dimana bentuknya itu seperti divaricate yang memanjat. Nah, gambar ini juga menunjukkan variasi adaptasi divaricate untuk bertahan di lingkungan terbuka berangin, melindungi diri dari herbivora, serta efisien dalam penyerapan cahaya. Boleh di Selanjutnya itu ada dikotomi. Nah, dikotomi berarti pembelah sumbu aksis menjadi dua bagian serta biasanya itu disebut forking atau percabangan garpu. Nah, false dikotomi atau semu ini tampak seperti dikotomi, tetapi sebenarnya hasil dari pertumbuhan simpodial cabang aksilarnya yang berkembang lebih cepat. Contohnya itu seperti pada Strelitzia regi. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada diagram true false dikotomi. Nah, pada gambar ini tuh memperlihatkan diagram perbandingan dikotomi sejati dan semu. Nah, pada gambar A ini merupakan true dikotomi tanpa mirror imagery, yang dimana tuh maksudnya percabangan simetris tetapi tidak saling mencerminkan. Nah, yang gambar B itu merupakan true dikotomi dengan mirror imagery, yang dimana kedua cabangnya tuh benar-benar bercermin satu sama lain. Nah, yang C itu merupakan false dikotomi akibat pertumbuhan simpodial, yang dimana maksudnya percabangannya itu tampak ganda, tetapi hanya karena satu cabang utama berhenti tumbuh dan digantikan oleh cabang sampingnya. Nah, yang D itu merupakan false dikotomi akibat cabang aksilar tumbuh terlalu cepat, yang dimana tuh bukan hasil dari pembelahan meristem sejati. Nah, boleh nih. Oke, mungkin hanya saya akan kali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok 5, kami persilahkan. Oke, mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya. Izinkan kami kelompok 5 untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.